虽华炼分身香兰界第3层，我业如何？人学语，分别是组9轮对战，任何一。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode ke-10. Di bagian sebelumnya, di dunia Xian Kun, fenomena petir dan hujan api yang dahsyat memaksa para dewa pusat untuk bertahan. Xin Yu menghadapi Xiu Zong dan pasukannya menggunakan pagoda pengunci dewa untuk menaklukkan mereka. Walaupun pada awalnya menolak, Xiu Zong akhirnya menjadi pelayan Xin Yu. Kekuatan Xin Yu menarik perhatian berbagai penguasa, termasuk Jiang Fan dari keluarga Jiang dan Huang Fujing dari Gunung Xuanjin. Xin Yu memilih bergabung dengan Gunung Xuanjin, menolak tawaran lain demi menepati janjinya. Setibanya di istana Kaisar Suci, ia disambut oleh Kaisar Huang Fuyu dan Huang Fu Liuxing. Huang Fu Liuxing yang ingin muridnya menjadi pemimpin istana Lansuan menantang Xin Yu dalam kompetisi 3 babak. Xin Yu menerima tantangan itu dengan percaya diri. Saat menuju tempat istirahat, Xin Yu pun dihina oleh murid istana Beihua dan juga sempat diserang. Xiu Zong dan He Yu membalas serangan tersebut, tetapi insiden itu menarik perhatian Xu Yu sebagai murid senior istana Beihu, menandakan awal konflik baru antara mereka. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di tengah-tengah suasana yang penuh ketegangan antara kelompok Xin Yu dan para murid, tiba-tiba saja seorang senior bernama Xu Yu pun datang untuk menengahi perselisihan antara para murid. Bukannya bersikap ganas terhadap kelompok Xin Yu, Xu Yu ini mewakili para murid untuk meminta maaf kepada Xin Yu dengan sangat amat tulus. Bahkan sebelum pergi, Xu Yu juga sempat memperingatkan murid-muridnya agar tidak bersikap kasar dan tidak sopan lagi terhadap orang lain. Setelah mereka pergi, Huang Fuling dan Huang Fujing terlihat kebingungan karena kedatangan Xu Yu ini yang tak mereka duga sebelumnya. Mereka menganggap senyuman dan ketulusan yang diberikan oleh Xu Yu hanyalah sekedar senyuman palsu. Namun mereka ini sama sekali tidaklah mempedulikannya dan segera melanjutkan perjalanan menuju kediaman yang sudah disediakan oleh Xin Yu. Setibanya di tempat istirahat atau kediaman baru milik Xin Yu, suasana yang sebelumnya tegang mulai mereda dan tampak beberapa pelayan yang baru saja selesai membersihkan kediaman Xin Yu sesuai perintah dari sang kaisar. Merasa tak enak dengan keluarga Huang Fu, Xin Yu pun meminta kepada Huang Fuling dan Huang Fujing untuk tidak lagi membawa pelayan, karena dia merasa cukup mampu mengatur dirinya sendiri. Mendengar hal itu, mereka berdua pun menghargai keputusan Xin Yu dan kemudian mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk bisa membiarkan Xin Yu beristirahat dengan tenang. Selang berapa saat selepas Huang Fuling dan Huang Fujing pergi, Xin Yu segera memanggil Paman Pubo dan Tuan Xiu Zong. Lalu ia meminta mereka berdua untuk mengatur semua persiapan yang berkaitan kompetisi perebutan penguasa istana Lansuan. Sementara itu, Xiao He justru dipanggil oleh Xin Yu yang bertanya tentang kemajuan dalam pelatihannya selama ini. Lantas Xiao He yang sudah melalui ratusan tahun pelatihan akhirnya mengungkapkan bahwa dia ini telah menyentuh suatu hal yang sangat penting. Dia merasa bahwa dirinya telah menguasai sebuah kemampuan luar biasa yang membuatnya merasa memiliki kecepatan waktu yang mengalir di sekitar tombaknya. Meskipun begitu, Xiao He masih belum yakin apakah perasaan itu adalah kemampuan atau hanya suatu kemampuan sementara yang muncul secara kebetulan. Namun yang pasti, Xiao He tahu bahwasannya semua itu ada kaitannya dengan tombak miliknya. Mendengar penjelasan itu, Xin Yu pun mulai berpikir kalau tombak ini memiliki kekuatan hukum praktisi yang hanya dikuasai oleh seorang raja dewa saja. Spekulasi itu membuat Xin Yu mencoba mengingatkan Xiao He agar tidak sembarangan menggunakan tombak miliknya. Dia memperingatkan Xiao He bahwa tombak itu bisa memancing kedatangan para raja dewa lainnya. Sementara itu, Xiao He sendiri masihlah berada di tingkat menengah dalam hal kekuatan surgawi. Jika tombak ini sampai diketahui oleh beberapa raja dewa, masalah besar pasti saja timbul. Xin Yu tahu betul bahwa berita di dunia para dewa ini dapat dengan cepat menyebar.
dan para dewa akan saling menghabisi untuk mendapatkan kekuatan. Setelah memberikan peringatan kepada Xiaohe, Xin Yu pun memutuskan untuk kembali fokus pada kultivasinya. Pada saat itu, terlihat Xin Yu yang sedang menghampiri teratai emas miliknya. Lalu ia pun mulai meneteskan darahnya ke dalam teratai emas tersebut. Begitu darahnya menyentuh teratai ini, manik-manik yang ada di dalamnya mulai berputar, menandakan bahwa Xin Yu sedang dalam proses pemunihan teratai emas. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya setelah 1 tahun penuh, Xin Yu berhasil memunikan teratai emas tersebut. Dapat terlihat dengan jelas manik-manik yang ada di teratai itu akhirnya berubah menjadi sebuah cloning yang setara dengan tubuh asli Xin Yu sendiri.一道降，才到8成就不变成什么模样了。Melihat hasilnya, Xin Yu merasa sangat puas. Cloning tersebut tidak hanya menjadi tubuh pengganti fisiknya, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, cloning ini ternyata dapat mengeluarkan energi yang sangat dingin, cukup untuk membekukan seluruh area di sekitarnya. Tak hanya memiliki energi yang sangat dingin, cloning itu juga dapat dikatakan sebagai cloning yang abadi. Jika cloning itu berhasil dihancurkan oleh seseorang, maka Xin Yu bisa mengatur ulang dirinya sendiri dan membuatnya tetap hidup, asalkan tubuh asli Xin Yu tidak mengalami kerusakan juga. Hal itu membuat Xin Yu sedikit merasa iri dengan bayangannya sendiri, karena meski tanpa jiwa, bayangannya itu lebih kuat dari tubuh aslinya. Menyadari potensi luar biasa dari bayangannya, Xin Yu memberikan perintah agar bayangan tersebut tinggal di dunia Xian Kun untuk beberapa waktu dulu, supaya Denny lebih memahami hukum spesial yang berlaku di dunia Xian Kun. Setelah itu, Xin Yu langsung pergi meninggalkan cloningnya, lalu berfokus untuk meningkatkan kekuatan pagoda pengunci jiwa miliknya. Setelah melakukannya, Xin Yu mulai bertanya-tanya kapan tingkat ketiga dari alam Jianglan, alamnya sendiri akan terbuka. Alam yang telah ia ciptakan ini sudah dipenuhi oleh banyak dewa yang telah menjadi pelayannya. Ia perlu segera meningkatkan alam Jianglan miliknya karena ia merasa ada sebuah kebutuhan mendesak untuk mencari kandidat yang cocok demi bisa ikut bersamanya dalam kompetisi. Untuk itu, Xin Yu segera memanggil Pu Bo dan Xiu Zong, bertanya apakah ada kandidat yang sesuai untuk bergabung dalam timnya. Pu Bo dengan bijaksana menyarankan agar Xiaohe dipertimbangkan. Namun, Xin Yu menolak hal tersebut karena tombaknya memiliki hubungan erat dengan kekuatan ruang dan waktu, yang bisa saja sangatlah berbahaya jika diketahui oleh para raja dewa atau kaisar. Jika hal itu sampai terungkap, masalah pasti akan timbul. 虽华莲分身香兰界第3层，我也如何？备战还剩5个月。 Xu Zong kemudian mengusulkan kandidat lain yang lebih layak untuk saat ini, yaitu si Tan Ziyu atau si Tuan Naga Hitam, yang dianggap sebagai satu-satunya dewa terkuat di antara yang lainnya yang ada di alam Jianglan. Selain itu ada juga 2 kandidat lainnya, yakni Pu dan Kang Qi, yang mungkin bisa Xin Yu pertimbangkan. Ketiga kandidat itu akhirnya dipanggil untuk mendiskusikan lebih lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, Xin Yu pun langsung memerintahkan Xiu Zong agar segera memanggil Tan Ziyu, Pu, dan Kang Qi. Lalu ketiga kandidat itu diberitahu bahwa mereka akan memasuki alam Jianglan dalam 10 tahun mendatang. Selama waktu tersebut, mereka akan berlatih keras dan memiliki kesempatan untuk memilih senjata-senjata yang tersedia. Ada 4 senjata yang disediakan, dan keempat senjata itu setelah mengejutkan ketiganya, terutama Tan Ziyu, yang semulanya merasa ragu dengan kemampuan Xin Yu. Keempat senjata tersebut adalah artefak dewa tingkat atas, yang membuat Xiu Zong menjadi sangatlah terkejut, sehingga dia mulai berpikir bahwa Xin Yu tidaklah bisa dia remehkan. Keempat artefak itu ternyata telah diberikan begitu saja oleh Xin Yu, yang dengan mudah mengeluarkan senjata-senjata tersebut tanpa ragu. Ketika itu tampak Tan Ziyu yang merasa tertarik dengan pedang haus darah yang tersedia, karena dia merasa bahwa pedang tersebut sangatlah cocok untuk gaya bertarungnya. Namun Xin Yu kemudian mencoba menunjukkan sebuah pedang besar yang ada di depannya. Sambil menunjukkan pedang itu, Pu Bo pun menjelaskan bahwa pedang besar ini dapat berubah menjadi 3 bentuk yang berbeda, golok, katana, atau pedang besar.
dan perubahan itu tergantung pada kreativitas penggunanya. Melihat kemampuan pedang ini yang tak terbatas, Tan Jiu akhirnya memutuskan untuk memilihnya. Dia berpikir bahwa dengan pedang itu, 9 cloning miliknya juga bisa menggunakannya secara bersamaan. Sementara itu, Pu yang lebih tertarik pada senjata kapak berwarna biru, memilih untuk mengambil kapak tersebut. Sedangkan Kang Qi memilih pedang haus darah, meskipun senjata ini hanyalah dipinjamkan kepadanya. Setelah itu, ketiganya pun mulai dipersiapkan untuk bertarung di alam Jianglan. Pertarungan ini akan menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Pemenangnya akan bergabung dengan Xin Yu dalam kompetisi perebutan penguasa Istana Lansuan. Singkat waktu, hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, dan kompetisi besar untuk merebutkan posisi penguasa Istana Lansuan akhirnya dimulai juga. Pada saat itu, terlihat Xin Yu yang datang bersama dengan Paman Pubo, Xiu Zong, Tan Jiu, Kang Qi, dan Pu, serta dengan 2 kelompok yang akan menjadi pesaing Xin Yu, yakni Dong Huo dan Su Yu. Ketika para petinggi dan dewa-dewa lainnya hadir untuk menyaksikan kompetisi tersebut, mereka pun diperkenalkan pada sosok baru bernama Huang Fulei, yang memiliki posisi penting dalam keluarga Huangfu atau Gunung Suanjin. Sang kaisar kemudian mengumumkan bahwa ada 3 kelompok yang akan bertarung dalam kompetisi tersebut, yakni kelompok Donghu, Suyu, dan tentunya Xin Yu. Pertarungan ini terdiri dari 9 babak, dan tim yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak akan memenangkan posisi penguasa istana. Dengan banyaknya persaingan yang ketat, semua peserta tahu bahwa hanya yang terkuat yang akan keluar sebagai pemenang. 人学语昂，分别是组9轮对战，任何一下部天神比试。 Pertandingan pertama dimulai dengan dewa kelas rendah. Pada babak itu, tim Xin Yu akan bertarung melawan tim Su Yu. Karena ini adalah pertarungan kelas dewa rendah, Kang Qi yang ada di tim Xin Yu pun adalah yang dijagokan untuk bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, Xin Yu sempat merasa ada yang aneh dengan lawan mereka. Ternyata pihak Su Yu telah melakukan kecurangan. Alih-alih mengirimkan seseorang dewa kelas rendah untuk bertarung, mereka justru menurunkan seorang dewa yang berada di ambang peralihan ke kelas menengah, jauh lebih kuat dari Kang Qi. Tidak hanya itu saja, musuh Kang Qi kali ini juga menggunakan sebuah pedang Hongmeng Liangbo milik Huang Fuliuxin untuk bertarung. Hal itu jelas membuat Kang Qi yang lebih lemah kesulitan untuk menang, dan tak heran jika ia dan mudah dikalahkan. Selepas Kang Qi dikalahkan, terlihat sang kaisar suci yang mengaku merasa tak menyangka kalau ternyata Huang Fuliuxin mau meminjamkan senjata Hongmeng Liangbo kepada kelompok Su Yu. Setelah itu, babak kedua berlangsung dengan Tan Jiu, anggota tim Xin Yu yang terkenal dengan kekuatan luar biasa. Ia akan melawan murid Su Yu lagi. Kini Tan Jiu bisa menjadi lawan yang setara karena ia dibekali dengan sebuah artefak dewa yang sangat kuat. Namun meskipun mereka memiliki senjata yang luar biasa, pihak Su Yu ternyata meremehkan kemampuan Tan Jiu. Pada pertarungan itu, Tan Jiu bisa mengeluarkan 4 bayangan dengan mudah, dan setiap bayangan tersebut dapat menggunakan senjata yang diberikan oleh Xin Yu. Dan menggunakan senjata itulah Tan Jiu mampu menahan segala serangan dari lawannya dengan sangat mudah. Bahkan keempat cloningnya juga membuat lawannya merasa kesulitan untuk mencari sosok Tan Jiu yang asli. Sehingga hal demikian membuatnya benar-benar tertekan. Dengan kemampuan ini, Tan Jiu mampu terus memberikan tekanan kepada lawannya tanpa henti. Hingga pada akhirnya Tan Jiu berhasil memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Sehingga pertarungan itu pun mengubah skor menjadi 1-1. Dan dengan itu semuanya terfokus pada pertarungan penentuan yang akan datang. 灵宝已经让比武有失偏颇，不简单呐！了一件鸿蒙灵宝给雪羽。 Pertarungan terakhir adalah antara Xin Yu dan Su Yu. Sebelum pertarungan dimulai, sudah dipastikan bahwa Su Yu telah dipinjamkan kekuatan dari Hongmeng Liangbo, yang jauh lebih kuat daripada kebanyakan kekuatan lainnya. Xin Yu menyadari bahwa Su Yu yang memiliki karakter yang keras kepala tak mau mengalah. Jelas dia itu tidak akan menyerah begitu saja. Pada saat itu dengan sombongnya, Su Yu menantang Xin Yu untuk menggunakan kekuatan formasinya. Lantas Xin Yu sebagai seorang master formasi menerima tantangan itu.
Dan tanpa ragu sedikit pun, Xinyu segera mengaktifkan formasi miliknya. Melihat formasi itu, sontak sang kaisar, Huang Fuliuxian dan Huang Fulei menjadi begitu terkejut. Mereka tak menyangka jika Xinyu memiliki kekuatan formasi yang begitu luar biasa. Menurut sang kaisar, formasi yang digunakan oleh Xinyu sangatlah berbeda jauh dari apa yang mereka harapkan, dan kekuatannya jauh melampaui ekspektasi mereka. Bahkan Huang Fulei yang berada di sana langsung mengakui Xinyu adalah orang nomor 1 di bawah Raja Dewa. Bahkan Huang Fulei yang berada di sana langsung mengakui kalau Xinyu adalah orang nomor 1 di bawah Raja Dewa dalam hal kekuatan formasi. Jika Xinyu bisa menembus kekuatan Raja Dewa, maka ia akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Sementara itu di dalam formasi, tampak Suyu yang sempat mencoba menghancurkan formasi. Akan tetapi dia itu gagal melakukannya, karena kekuatannya tidaklah bisa bergerak seperti apa yang diinginkan. Meskipun begitu, Suyu tidaklah pernah menyerah. Ia terus berusaha menghancurkan formasi Xinyu dengan kekuatan pencepatan luar angkasa. Walaupun serangan Suyu sangat kuat, serangan itu justru berbalik arah dan menyerang dirinya sendiri. Suyu yang pantang menyerah terus menerjang, namun Xinyu tetap berada di luar jangkauannya, karena dia itu mampu menghindari serangan dengan mudah. Tak hanya gagal menyerang Xinyu, pergerakan dari Suyu menjadi begitu terbatas, karena api putih milik Xinyu dengan cepat mengelilingi Suyu. Merasa frustasi, Suyu berteriak memanggil Xinyu untuk keluar dan bertarung secara langsung. Namun Xinyu yang lebih ahli dalam formasi tidaklah tertarik untuk bertarung jarak dekat kecuali sangatlah terpaksa. Saat Suyu mengeluarkan kekuatan penuhnya, Xinyu akhirnya muncul dan mematahkan serangan tersebut dengan kekuatan formasinya. Suyu pun terhantam serang balik yang menghancurkannya. Xinyu kemudian memberikan peringatan agar Suyu menyerah sebelum mentalnya benar-benar terganggu. Namun Suyu tetap bersikeras dalam menantang Xinyu. Ia berusaha menerobos formasi yang telah dipasang. Tanpa basa-basi, Xinyu memberitahu bahwa perjuangannya itu hanyalah sia-sia, karena ruang di dalam formasi ini adalah milik dirinya. Setiap serangan yang dilakukan oleh Suyu akan terus dihantam balik oleh formasi, dan tidak ada cara untuk dia keluar dari formasinya. Mendengar kata-kata Xinyu, Suyu akhirnya mengakui kekalahan dan meminta maaf. Kekalahan itu pun membuat sang kaisar dan yang lainnya menjadi begitu terkejut. Selain itu, Donghuo dan kelompoknya juga mengalami hal yang sama. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Suyu yang dikenal kuat saja tidak bisa keluar dari formasi Xinyu, apalagi mereka yang lebih lemah. Alhasil pada akhirnya Donghuo tanpa rasa ragu sedikit pun memutuskan untuk mengakui kekalahan mereka. Xu 姑娘， 秦羽先生的 Dengan kemenangan ini, Xinyu secara resmi menjadi pemenang dalam kompetisi dan mendapatkan jabatan sebagai Tuan Istana Lansuan. Sang kaisar kemudian mengumumkan bahwa pada malam nanti, Gunung Xuanjin akan mengadakan pesta perayaan atas terpilihnya Xinyu sebagai penguasa Istana Lansuan. Singkat waktu, pada malam harinya saat pesta perayaan, tampak Huang Fulei yang mencoba mendekati Xinyu dan mengungkapkan niatannya untuk menjadi mitra dari Xinyu. Dia juga menceritakan bahwa pemilik Tuan Istana Lansuan sebelumnya masihlah hidup, dan jika mereka bisa bekerjasama, mereka dapat membuat Lansuan menjadi lebih kuat lagi. Mendengar hal demikian, Xinyu pun penasaran dan bertanya lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan pemilik sebelumnya. Huang Fulei menceritakan sebuah perang besar antara dewa yang terjadi pada 600 triliun tahun yang lalu. Perang itu sangatlah besar dan menyebabkan ketiga pemimpin istana di Gunung Xuanjin gugur. Itu terjadi dalam penyerangan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa raja dewa yang berhasil memenangkan perang dan menjadi master surgawi ketiga. Mendengar hal itu, Xinyu semakin tertarik untuk menggali lebih dalam informasi tentang master surgawi. Tentu saja kata master surgawi langsung menarik perhatian Xinyu karena dia tahu itu berkaitan erat dengan gurunya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.